tentang adab-adab hari raya. Adab-adab hari raya. Yang pertama, hari apa ya? Hari Kamis insyaallah. Kini hari Selasa, Rabu. Nah, 2 hari lagi Jaiko. Apa adab-adabnya? Disunahkan mandi, kemudian memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian yang terbaik. Diulangi, disunahkan mandi. InsyaAllah kalau tidak bajana, InsyaAllah orang kapai salat raya biasanya pasti lagi mandi. Kemudian memakai wangi-wangian dan memakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik di sini bukan terbaru ya, terbaik. Bisa jadi yang terbaik itu karena terbaru, bisa jadi barang yang lamoko masih terbaik. Disebutkan dalam riwayatnya dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memakai serban buatan Yaman yang indah pada setiap hari raya. Berarti setiap hari raya ini Nabi pakai pakaian yang indah. Kemudian disebut juga dalam hadis surah Al-Hakim, Rasulullah menyuruh kami agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik. Kemudian memakai minyak wangi yang paling harum. Yang paling mahal ni minyak wanginya. Ya. Bajunya terbaik, minyak wanginya paling harum. Kemudian sebagai catatan tambahan, dianjurkan bagi laki-laki memakai wangi-wangian, sedangkan kepada wanita tidak dianjurkan memakai wangian. Nah, di negara awak tahu balik, ibu-ibu yang rajin pakai minyak wangi, apa-apa nampak malih. Yang disunahkan itu bapak-bapak yang memakai wangi-wangian, sedangkan ibu-ibu tidak dianjurkan memakai wangi-wangian. Kemudian itu yang pertama sunnahnya. Yang kedua, anjuran makan sebelum pergi salat Idul Fitri dan tidak makan pada salat hari raya Idul Adha. Sungguhnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada hari raya Idul Fitri sebelum Rasulullah SAW berangkat ke tempat salat, beliau makan beberapa buah kurma dengan jumlah ganjil. Di sabalun berangkat awaklah makan minum. Pokoknya makan katupek pagi itu, mau makan lontong, mau makan nasi. Yang penting anjurannya adalah tidak dalam kondisi berpuasa apa itu, untuk membedakan bahwasanya ini masih Ramadan atau tidak. Kalau tidak Ramadan itu apa tandanya? Makan pagi itu loh, minum. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau makan daging dari hasil sembelihan kurban beliau. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu dianjurkan tidak makan. Bagi siapa? Yang paling kuatnya itu adalah bagi peserta kurban, untuk tidak makan pagi. Kenapa? Nabi yang beliau makan pertama kali hari itu adalah daging kurban beliau. Makanya pagi-pagi hari Idul Adha itu lebih cepat salatnya, waktunya, agar si peserta kurban tidak terlalu lama dia menunggu untuk makan. Tapi itu tidak harus. Tapi Nabi kebiasaannya begitu.
Kecuali orang rayo kini besok baru mendabiah. Aja ndak makan lalu. Makan salah lah. Lama besok lah. Kemudian pergi ke tempat salat yang ketiga. Tempat salat hari raya boleh di masjid, tapi melakukannya di luar masjid itu lebih utama selama tidak ada halangan seperti hujan. Rasulullah SAW disebutkan 9 kali hari rayanya, 9 kali hari raya, dan 8 kali di lapangan, sekali di masjid. Itu pun karena hari hujan. Jadi sebenarnya kalau sempatlah waktu itu tidak hujan, berarti 9 kali beliau di lapangan. Untung aja ada hujan. Kenapa? Untuk menunjukkan boleh di masjid. Kalau sempatlah tidak hujan-hujan 9 kali itu, tentu ulama berpendapat wajib di lapangan. Kenapa? Tidak pernah Nabi salat di masjid. Tapi ledek lai sekali di masjid, di hujan. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, itu tempat Nabi salat Idul Fitri, Idul Adha itu sekarang tempatnya dibuat namanya Masjid Abu Bakar. Cari nanti pas umrah atau haji, Masjid Abu Bakar. Di situ Nabi salat ketika Idul Hari Raya. Beliau hari raya salatnya di situ, di lapangan. Dan memang negeri Arab kau lapang. Padang pasir saya balik. Untuk daerah Bukit Tinggi, kadang mau saji pada lapangan. Ya enggak? Sampai parkir kadang masjidnya pada tempat parkirnya. Sehingga susah untuk mencari lapangan. Sehingga hanya beberapa tempat yang masih memiliki lapangan. Kita pernah salat dulu di Kota Tua kata itu. Sampai angkek ya. Sabadun Sitapuang. Ada lapangan bola tu sebelah kanan. Sitapuang tu. Di lapangan bola tu salatnya. Kalau di Siko kan ada lapangan bola. Leh. Di Pasia, Betul Tabah. Yang penting ada lapangannya. Dianjurkan kecuali karena hari hujan. Kemudian pergi berjalan ke masjid itu sambil bertakbir sampai orang mulai salat. Di sunnahnya itu adalah berangkat dari rumah takbiran itu sampai mulai salat. Itu yang hadisnya yang paling kuat. Jadi takbiran Idul Fitri itu mulai bilang untuk Idul Fitri berangkat dari rumah sampai selesai salatnya. Berangkat dari rumah sampai selesai salat. Itu takbir Idul Fitri. Cuman ada yang berpendapat sejak matahari terbenam sampai waktu asar nanti besoknya. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang dilakukan Nabi, yang Nabi melakukan, berangkat dari rumah sampai selesai salat. Itu waktu takbiran. Tapi sayangnya yang sunnah ini yang ditinggalkan orang. Berjalan dari rumah tu mau tasnya. Berarti nan sunnah ko nan hilang dak. Mau tak cerita-cerita, berapa beli baju kau? Yang cak ya. Alai boh jitu sah. Yang cak le seragam anak-anak ya. Di mana berjahit kau? Seharusnya dari berangkat itu ndak do mengecek-ngecek leh. Berangkat dari rumah, start je keluarga, takbirannya mentah-mentah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai salat, duduk sampai selesai khutbah. Baru pulang. Aku mata-mata lalai sudah tu. Artinya apa? Mulai takbiran tu sejak mulai berangkat. Jangan mentah-mentah. Yang sunnahku dulu nyalih dapuan. Artinya yang di kerajaan Nabi ku yang kawak perkuat.
awak pas di kerajaan Nabi ku nan talengah. Talengah awak dinya pas di itulah. Pas ke orang kayak itu ndak ada takbiran. Sepanjang jalan ndak ada takbiran. Seharusnya sepanjang jalan itu yang bertakbir sampai selesai salat. Kalau dia teh Honda, dia teh Honda, dia teh Honda, dia teh Hoto. Ya dia teh Honda, dia teh Hoto itu takbiran. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anjuran mengajak anak-anak dan wanita salat hari raya. Artinya keluar semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, wanita, anak-anak, bahkan wanita haid pun dibawa untuk salat hari raya. Hanya saja wanita haid agar dia tidak salat di barisan belakangnya. Kemudian kenapa dianjurkan di lapangan salatnya? Karena memang agar anak-anak dan wanita haid bisa hadir. Kalau wanita haid, ada ulama melarang untuk datang ke masjid. Tidak satunya. Sedangkan wanita haid itu pun harus dianjurkan untuk dibawa salat ikut hari raya gitu. Minimal untuk mendengarkan khutbah. Makanya tempatnya di lapangan. Kalau di lapangan tidak ada halangan untuk tidak datang gitu. Makanya dianjurkan salatnya di lapangan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya memang keluar samung-samung. Mau dari anak enam paling ketek sampai anak enam paling kadang. Bau mau laki-laki, mau perempuan. Kecuali alim punya istri, terpaksa surang berjalan. Ya. Terpaksa surang berjalan. Kalau jamaah lah kadang mah dulu kan. Kemudian tenggorati kampe. Kemudian yang kelima, anjuran berjalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW menempuh jalan yang berlainan. Ketika berangkat lain jalannya, ketika pulang lain loh jalannya. Itu yang di kerajaan Nabi. Karena memang situ padang pasir, kama madok jalan sadanya. Agak berbeda aja nagari awak, aja ni coba lo beko. Ya, kau masuk para orang lalu kan. Wah tu sunnah. Tak kaji lo orang. Kecuali kau putar, pai dari arah Surabaya pulang kemana? Akan pangadang ke jalan atau katihna putar ke Pambuki. Wah. Ya, cuman kok tercangang orang kok. Tapi kalau bisa memungkinkan ya, misalkan jalannya berbeda. Bilo loleh, kau mengamalkan sunnah Nabi. Kau yo rayo tahun besok, kau indah leh. Kau li dapet rayo besok, kau indah. Makanya usahakan ada wak menyempurnakan sunnah kau sebelum nak meninggal. Mencubuan minimal. Mencubuan sunnah Nabi. Kemudian yang keenam, waktu pelaksanaan salat hari raya. Rasulullah SAW menunaikan salat Idul Fitri bersama kami di saat ketinggian matahari kira-kira 2 tombak. Berarti. Sedangkan 2 penggalah ya. 2 penggalah salat
duha itu kan ketika matahari naik sepenggalah. Ya. Sedangkan Idul Fitri itu ketika matahari naik 2 penggalah. 2 tombak. Itu jam berapa kira? Kini duha jam berapa mulai? Syuruk jam berapa? 6.20 lah. 6.20. Kemudian tambah salah agak 10 minit, 15 menit. 6.35 atau 6.40. Itu 1 penggalah baru. Kalau 2 penggalah jam 7 atau 7:30. Tapi waktunya itu batasannya adalah sebelum matahari tergelincir. Cumalah talai itu. Sebelum matahari tergelincir ya 1/2 jam sebelum 2. Cumalah terlambat. Ya standarnya 7:30. Hanya saja ketika Idul Adha beliau salatnya ketinggian matahari 1 tombak di waktu duha. Jadi salat Idul Adha kok lebih cepat. Lebih cepat. Jadi usahakan Idul Adha itu salatnya lebih cepat dibanding Idul Fitri. Kalaulah kita misalnya melaksanakan Idul Fitri itu jam 7:30 atau jam 8, berarti usahakan setengah jam sebelum itu Idul Adha sudah kita lakukan. Artinya jangan sama waktunya untuk sunnahnya ya. Jangan sama Idul Fitri jam 8, Idul Adha jam 8 loh. Aku tidak sunnah berarti melakukannya. Karena usahakan Idul Adha itu lebih cepat dibanding Idul Fitri. Imam Syaukani berkomentar mengenai hadis ini. Beliau berkata hadis ini merupakan hadis yang paling baik dalam menjelaskan ketentuan waktu salat hari raya. Hal ini menegaskan bahwa disunnahkan menyegerakan Idul Adha dan lebih melambatkan Idul Fitri. Itu sunnahnya. Kalau kini hati-hati jo. Kata dia penuh lah. Di lambek lo salat. Tak tinggal sunnah beko. Gadang pahala sunnah pada isi kata dia tu. Kemudian yang ketujuh mengenai azan dan iqamah pada salat hari raya. Ibnu Abbas dan Jabir mengatakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak perlu dikumandangkan azan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim bahwasanya salat di lapangan terbuka untuk salat hari raya. Kemudian tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Dan tidak ada pula as-salatu jami'ah. Tidak ada. Karena salatul jami'ah itu untuk salat gerhana. Salatul jami'ah untuk salat gerhana. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha tidak ada azan dan tidak ada pula iqamah. Yang ada langsung saja. Mari Bapak Ibu kita tursaf, kita akan salat. Hanya kau maiklah. Karena tidak ada azan dan tidak ada iqamah dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha ini dianjurkan, Nabi kebiasaan beliau adalah di rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian disebutkan dalam hadis surat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, takbir pada salat Idul Fitri sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Tuh 7 kali, tuh 5 kali. Kemudian tidak ada salat sunnah apapun
Beliau dalam hadis Ahmad dan Ibnu Majah, Nabi SAW tidak salat sunnah apapun, baik sebelum ataupun sesudah salat hari raya. Jadi jangan dulu salat tahiyatul lapangan mereka. Ya. Itu perlu diagih tahu. Mungkin karena belum tahu. Dia lah biasa salat tahiyatul masjid kan. Tahiyatul lapangan lah. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah. Kalau tidak pernah tu, tidak sekali tio. Tidak sekali tio. Jadi cubalah. Nabi tidak pernah sekalipun aja. Jangan cubalah dia wak. Sehebat wak namanya. Tidak pernah. Kalau tidak pernah kau berarti kan tidak ada. Kecuali lailah sekali-sekali. Tidak pernah beliau salat sunnah apapun judulnya. Mau itu tidak ada judul, apapun judulnya, tidak pernah salat sunnah walau sebelum ataupun sesudah. Tidak ada dah. Kalau di masjid ada sebab namanya tahiyatul masjid. Kalau di lapangan nih, jadi tidak ada salat tahiyatul lapangan. Itu saja lah. Tidak ada ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca antara takbir tadi? Tidak ada hadis khusus yang menjelaskan yang dibaca. Bahkan diam sekalipun sah. Tapi kebiasaannya adalah kan itu sunnah ya. Disebutkan di sekolah Rasulullah hanya berdiam diri di antara satu takbir dengan takbir berikutnya. Dan tidak ada bacaan tertentu yang diucapkan pada waktu diam tersebut. Hanya saja dalam hadis Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud sesuai ucapan dan perbuatannya bahwa ketika antara dua takbir dia membaca tahmid. Kemudian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum membaca takbir adalah sunnah. Sedangkan membaca doa atau zikir antara takbir-takbir tadi itu bebas. Subhanallah. So baca boleh ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Boleh ya. Atau alhamdulillah saja boleh ya. Atau bacanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh ya. Artinya bacanya berkisar tu. Kalau tidak tasbih, kalau tidak tahmid, tidak takbir, kalau tidak tahlil. Boleh tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sah je. Artinya antara bacaan itu boleh. Buat baca kampeknya boleh ya. Atau baca salah satunya pun boleh, atau dua di antaranya boleh. Dan jangan memprotes imam dia awak tak tahu. Capek nanti kebiah. Awak sudah baca lah dulu. Mungkin imamnya hanya baca satu subhanallah, subhanallah. Yang pentingnya adalah yang sunnahnya itu apanya? Takbir 7 kalinya. Itu yang sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia baca-bacanya dah, asah je artinya. Sah je. Tapi biasanya Nabi diam dulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai khutbah hari raya. Mengenai khutbah. Ini terjadi ikhtilaf di antara ulama. Apakah khutbah hari raya ini sama dengan khutbah Jumat? Dipisah duduk enggak? Yang setahu apa? Apa? Cie khutbah atau dua khutbah? Pernah menceliak yang dua khutbah? Pernah ya kan? Ini memang ikhtilaf di antara ulama.
Cuman intinya adalah untuk membedakan antara khutbah hari raya dengan khutbah Jumat adalah kalau khutbah Jumat ada duduknya. Sedangkan khutbah hari raya hanya sekali tanpa dibatasi duduk. Tetapi kalau ada melihat perbedaan itu tuh memang mu'tabar, terkenal perselisihan tu. Adanya jangan tak pergi salat raya ke situ gara-gara itu maksudnya. Ada situ 2 kali ketubahnya nak 1 raya sudah. Jangan gara-gara itu. Karena ini ikhtilafnya mu'tabar di antara ulama fikih. Sangat terkenal. Artinya tidak untuk dipertengkarkan lah intinya. Kemudian yang kedua, dimulai takbir atau dimulai dengan tahmid. Ini pun ikhtilaf. Ikhtilaf di antara ulama. Seperti setelah Assalamualaikum, Innal hamdalillah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pun terkenal ikhtilafnya di antara ulama. Ulama yang ingin membedakan antara khutbah Jumat dengan khutbah hari raya, khutbah Jumat itu dimulai dengan tahmid, Innal hamdalillah. Sedangkan hari raya dimulai dengan takbir. Gitu. Tapi ada ulama menyatakan tidak ada Nabi membeda-bedakan. Yang penting khutbah mulai dengan tahmid, Innal hamdalillah. Tapi ini juga ikhtilaf. Artinya bukan untuk dipertengkarkan. Kalau ada nanti khatib membaca Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, lupa nak takbir yang kecil lawan itu. Atau ada khatib memulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali, 2 kali di yang kedua. Itu ada pendapatnya juga. Aja ni kecil aku ustaz tak sunnah dah. Sampai model itulah. Dulu hamba mengamalkan yang mulai dengan tahmid. Tapi sayangnya hamba khutbah di perkampungan dulu. Tidak di perkotaan. Di perkotaan orang lah banyak tahu, sebagian ada yang tidak. Tapi kalau kampung banyak yang tidak tahu pada tahu. Waktu itu hari raya mulai Innal hamdalillah. Nampak dan orang babi siap sadonya. Dan tadi antara Allah sampai tadi lupa nak takbir. Ya karena kebiasaan memang ternyata daerah itu sebelumnya dimulai dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ternyata itu ikhtilaf. Kemudian perbedaan khutbah hari raya dengan hari Jumat ada juga. Yang pertama tadi masalah duduk 2 kali, masalah khutbahnya 2 kali atau sekali. Kedua, perbedaan khutbah Jumat raya itu ikhtilafnya adalah apakah dimulai dengan tahmid atau dimulai dengan takbir. Kemudian yang ketiga, mengenai hari raya ini dan khutbah Jumat, membedakannya adalah kalau khutbah Jumat wajib mendengarkannya. Bahkan tidak boleh berkata diam sekalipun. Sedangkan hari raya itu boleh mendengarkan, boleh tidak. Boleh pulang sudah. Disebutkan dalam hadis An-Nasai dan Abu Daud Ibnu Majah bahwasanya disebutkan dari Abdullah bin Sa'ib. Dia berkata, aku pernah menghadiri salat hari raya bersama Rasulullah. Setelah selesai salat, beliau bersabda, selesai salat, kami sekarang akan menyampaikan khutbah. Siapa yang ingin duduk mendengarkannya, duduklah. Tapi siapa yang hendak pergi, dia boleh pergi. Tuh. Tapi kalau khutbah Jumat, jangan cuci bawah fai. Sarankan, diamlah. Sio-sio khutbah ini. Sio-sio salat Jumat. Ini menunjukkan perbedaan antara Idul Adha, khutbah Jumat dan khutbah hari raya.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا